Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perancangan pabrik pengolahan kelapa sawit sebagai tugas riset operasional 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mirawati Yanita, SPMF. Kelompok 4 ini memiliki anggota yang pertama yaitu Doni Ilham Wijaya dengan ujung NIM 18060, Wistio Ramadhani dengan ujung NIM 19009, Rizky Anissa Erdanova dengan ujung NIM 19021, M. Apri Syafwan dengan ujung NIM 19026, Mos Dimas Sapitrah dengan ujung NIM 19050, dan saya sendiri Muhammad Farhan Atalah dengan ujung NIM 19060. Oke, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Wistio. Kepada Saudara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Wistio Ramadhani dengan NIM J1A2-19009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Project Evaluation and Review Technique. Program Evaluation and Review Technique atau PERT adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Pengembangan metode PERT dilakukan pada akhir tahun 1950-an. Saat itu sebuah pekerjaan proyek US Navy's Polaris yang memiliki ribuan kontraktor dikelola dengan metode PERT agar tercipta pengurangan waktu dan biaya yang dibutuhkan guna penyelesaian proyek dari awal hingga proyek berakhir. Bisa disebut PERT merupakan sebuah metode manajemen waktu yang akurat atas setiap aktivitas dalam proyek. Next. Berikut ini adalah tabel untuk menyelesaikan persoalan tentang PERT. Yang pertama itu tentukan jaringan kerja, yang kedua waktu penyelesaian proyek, yang ketiga jalur kritis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Saya Mos Dimas Sapitra dengan NIM JA2-19050 akan menjelaskan cara mencari jaringan kerja, jalur kritis, dan dan waktu penyelesaian proyek. Untuk mencari jaringan kerja, kita harus mencari TE dulu, yaitu waktu. Di mana kita akan mencari waktu dari untuk Oke, baiklah, saya Mos Dimas Sapitra akan menjelaskan cara mencari jaringan kerja dengan rumus TE sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Untuk yang pertama, yaitu kita ada nilai A-nya tadi 5 dan nilai M-nya 11, kemudian nilai B-nya juga 11, dan mendapatkan hasil A sama dengan 10. Untuk yang selanjutnya, kita menggunakan rumus yang sama dan mendapatkan nilai B sama dengan 10, C sama dengan 5, D sama dengan 4, E sama dengan 8, F sama dengan 7, G sama dengan 5, H sama dengan 6, I sama dengan 7, dan J sama dengan 7. Next. Kemudian inilah jaringan kerja yang telah kami kerjakan, di mana kejadian 1 dan kejadian 2 dihubungkan oleh kegiatan A dengan waktu TE tadi ialah 10. Dan TE kejadian 2 mendapatkan nilai 10. Hasilnya yaitu TE1 dan TE2 dijumlah mendapatkan nilai 10. 0 ditambah 10. Untuk kejadian 2 ketiga dihubungkan oleh kegiatan B dengan nilai 10. Cara mencari TE kejadian 3 yaitu TE kejadian 2 ditambah nilai kegiatan B 10 mendapatkan nilai 20. Untuk yang 2 ke 4 sama dan mendapatkan nilai 15. Untuk 2 ke 6 mendapatkan nilai 14. Untuk kejadian 3 ke 5 dan 4 ke 5 karena ada 2 jalur, untuk TE kita mencari nilai yang terbesar dari penjumlahannya.
Untuk kejadian 3 ke 5 dihubungkan dengan kegiatan E dengan nilai 8. TE kejadian 3 ditambah nilai kegiatan E yaitu 28 untuk kejadian 4 ke 5 dihubungkan dengan kegiatan F dengan hasil jumlah nilai 22 karena hasil dari kejadian 3 ke 5 yang lebih besar, maka TE untuk kejadian 5 yaitu 28. Untuk kejadian 6 ke 7 hanya satu jalur, maka tinggal dijumlahkan dan mendapatkan nilai kejadian 6 ke 7 itu ada 2 jalur, 6 ke 7, kemudian 5 ke 7. Sama seperti tadi, kita mencari nilai TE, yaitu mendapatkan nilai yang terbesar, yaitu menggunakan nilai yang terbesar. Di sini kejadian 5 ke 7 lebih besar daripada kejadian 6 ke 7, hasil jumlahnya, maka nilai TE dari kejadian 7 yaitu 35, hasil jumlah dari 28 ditambah 7. Untuk 7 ke 8 hanya satu jalur, maka tinggal dijumlahkan 35 ditambah 7 sama dengan 42. Maka kita mendapatkan waktu penyelesaian proyek yaitu 42 minggu. Untuk mencari TE yaitu dibalikan yaitu kejadian 8 ke 7. Untuk TE ini ketentuannya ialah hasil jumlah paling kecil yang akan dijadikan TE. Kita akan mencari jalur kritisnya agar kita mencari TE agar mendapatkan jalur kritisnya. Untuk kejadian TL. Untuk mencari jalur kritis, kita harus mencari nilai TL. Nilai TL kejadian 8 sama dengan TE karena itu nilainya. Kemudian untuk kejadian 8 ke 7 dihubungkan dengan kegiatan J dengan nilai 7, maka dikurang. Karena kita mencari TL, itu dikurang. Dengan hasil yang sama, yaitu 35. Untuk kejadian 7 ke 5, 35 dikurang 7, mendapatkan hasil 28. Untuk kejadian 7 ke 6, mendapatkan hasil 29. Untuk kejadian 5 ke 3 dan 5 ke 4, itu mendapatkan nilai kejadian 5 ke 4 mendapatkan nilai 21, kejadian 5 ke 3 dihubungkan dengan kegiatan E, maka mendapatkan hasil 20. Untuk kejadian 7 ke 6 mendapatkan hasil 29. Untuk kejadian 3 ke 2, 4 ke 2 dan 6 ke 2, kita mengambil nilai terkecil dari pengurangan tersebut. Dari kejadian 3 ke 2, 20 dikurang 10 sama dengan 10. Kejadian 4 ke 2, 21 dikurang 5, 16. Kemudian kejadian 6 ke 2, yaitu mendapatkan jumlah 25. Dari sini nilai TL terkecil ada pada kejadian 3 ke 2, yaitu 10. Maka nilai TL kejadian 2 yaitu 10. Untuk kejadian 2 ke 1, 0. Maka kita mendapatkan jalur kritisnya yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, 5 ke 7, 7 ke 8. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk part. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Doni Ilham Jaya, NIM J12A2186060. Saya akan menjelaskan materi tentang CPM atau Critical Path Method. Critical Path Method atau dengan disingkat CPM adalah metode analisis perancangan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya. CPM merupakan modal manajemen proyek yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis, alias tidak mempertimbangkan yang dapat terjadi dan dapat memiliki dampak yang besar terhadap target waktu penyelesaian sebuah proyek. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berupaya mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek.
Metode CPM dapat menghemat waktu dalam penyelesaian berbagai tahap suatu proyek. Selanjutnya, ini adalah tabel untuk mengerjakan CPM, yaitu dengan tentukan A, jaringan kerja, B, biaya proyek, dan C, apabila proyek dipercepat menjadi 40 minggu, tentukan biaya tambahan percepatannya. Selanjutnya, waktu percepatan sama dengan waktu kurang waktu crash, yaitu A sama dengan 10 kurang 3, sama dengan 7, B sama dengan 6, C sama dengan 2, D sama dengan 0, E sama dengan 3, F sama dengan 2, G sama dengan 2, H sama dengan 2, I sama dengan 4, J sama dengan 2. Biaya percepatan sama dengan biaya kurang biaya crash dibagi waktu percepatan. A sama dengan 2000 kurang 2000 dibagi 7 sama dengan 0. B sama dengan 0, C sama dengan 750, D sama dengan 0, E sama dengan 1000, F sama dengan 1000, G sama dengan 1500, H sama dengan 1500, I sama dengan 0, J sama dengan 500. Selanjutnya, ini adalah jaringan kerja yang telah kami kerjakan, yaitu dengan biaya proyek sama dengan sigma biaya normal sama dengan 62.500. Biaya percepatan kegiatan J sama dengan 500 kali 2 minggu sama dengan 1 juta. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Doni. Saya Rizky Anisya Ardanava dengan ujung NIM 19021 akan melanjutkan penjelasan tentang Analytical Hierarchy Process atau AHP. Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Next, kita masuk ke soal. Pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit di 3 lokasi 1, 2, dan 3, yang didasarkan pada 4 kriteria. Yang pertama mutu produk, kedua pemasaran pada masyarakat, 3 transportasi mudah, dan 4 infrastruktur. Pertanyaannya, tentukan ranking dari 4 kriteria tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menyelesaikan dengan menggunakan 6 langkah. Langkah pertama, perbandingan berpasangan dengan menggunakan preference scale atau skala preferensi. Skala 1, sama senangnya. Skala 2, agak lebih senang. Skala 3, kuat lebih senang. Skala 4, sangat kuat lebih senang. Dan skala 5, ekstrim lebih senang. Langkah kedua, pengembangan skor preferensi. Menggunakan matriks 3x3. Yang A, menjumlahkan nilai setiap kolom matriks. Tabel mutu produk. Agar lebih mempermudah, lokasi 1 ke 1, lokasi 2 ke 2, dan lokasi 3 ke 3, kita menggunakan 1, 1, 1. Lalu lokasi 2 ke 1, kita menggunakan skala 2, berarti 1 ke 2, 1 per 2. Lalu lokasi 3 ke 1, 5, berarti 1 ke 3, 1 per 5. Dan lokasi 2 ke 3, skala 3, berarti 3 ke 2, 1 per 3. Jumlahnya lokasi 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 8. Lokasi 2, 1 per 2 ditambah 1 ditambah 1 per 3 hasilnya 11 per 6. Dan lokasi 3, 1 per 5 ditambah 3 ditambah 1 hasilnya 21 per 5. Next. Selanjutnya ada tabel pemasaran pada masyarakat. Sama seperti sebelumnya, lokasi 1 ke 1, 2 ke 2, dan 3 ke 3, kita menggunakan skala 1. Lalu lokasi 1 ke 2, 5, berarti 2 ke 1, 1 per 5. Lalu lokasi 1 ke 3, 3, berarti 3 ke 1, 1 per 3. Dan lokasi 3 ke 2, 2, yang artinya lokasi 2 ke 3, 1 per 2. Jumlah dari lokasi 1 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 3, hasilnya 23 per 15. Lokasi 2, 5 tambah 1 tambah 2, hasilnya 8. Dan lokasi 3 ditambah 1 per 2 ditambah 1, hasilnya 9 per 2. Selanjutnya ada tabel transportasi mudah. Seperti sebelumnya juga, lokasi 1 ke 1, 2 ke 2, dan 3 ke 3,
1, 1, 1. Lokasi 1 ke 2, 4. Berarti lokasi 2 ke 1, 1 per 4. Lokasi 1 ke 3, 2. Berarti 3 ke 1, 1 per 2. Dan lokasi 2 ke 3, 3 yang artinya lokasi 3 ke 2, 1 per 3. Jumlah lokasi 1 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 2, hasilnya 7 per 4. Lokasi 2, 4 ditambah 1 ditambah 1 per 3, hasilnya 16 per 3. Dan lokasi 3, 2 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya 6. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiknya, selanjutnya saya akan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. April Syafwan, NIM J1A2 19026. Untuk bagian A, infrastrukturnya untuk lokasi 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3-nya itu 1, 1, 1. Maka untuk lokasi 2 ke 1-nya itu 3. Berarti untuk lokasi 1 ke 2-nya 1 per 3. Untuk lokasi 3 ke 1-nya itu 1 per 2, berarti untuk lokasi 1 ke 3-nya itu 2. Dan untuk lokasi 3 ke 2-nya itu 4, berarti untuk lokasi 2 ke 3-nya itu 1 per 4. Maka dapatkanlah jumlahnya untuk kolom 1, 1 ditambah 3 ditambah 1 per 2, 9 per 2. Untuk kolom kedua 1 per 3 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 16 per 3. Untuk kolom ketiga 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 sama dengan 13 per 4. Selanjutnya untuk bagian B. Untuk mencari tabel di bagian B dengan cara menghitung setiap kolom dibagi dengan jumlah nilai dari kolom bersangkutan di tabel pada bagian A yang tadi. Untuk tabel mutu produk, tadi di bagian A didapatkan bahwa untuk kolom satunya itu didapatkan 1, 2, dan 5. Untuk jumlahnya itu 8. Maka didapatkanlah 1 per 8, 2, untuk di kolom satunya itu 1 per 8, 2 per 8, dan 5 per 8. Dan selanjutnya sama saja untuk cara menghitungnya tuh. Untuk kolom kedua didapatkan 3 per 11, 6 per 11, dan 2 per 11. Dan kolom ketiganya itu didapatkan 1 per 21, 5 per 7, dan 5 per 21. Next. Selanjutnya untuk pemasaran pada masyarakat. Untuk kolom persatunya itu didapatkan 15 per 23, 3 per 23, 5 per 23. Dan untuk kolom keduanya itu 5 per 8, 1 per 8, dan 1 per 4. Dan untuk kolom ketiganya itu 2 per 3, 1 per 9, dan 2 per 9. Selanjutnya untuk transportasi mudah. Sama saja perhitungannya, cara menghitungnya. Untuk kolom pertama yaitu 4 per 7, 1 per 7, dan 2 per 7. Untuk kolom kedua yaitu 3 per 4, 3 per 16, dan 1 per 16. Dan untuk kolom ketiga 1 per 3, 1 per 2, dan 1 per 6. Selanjutnya untuk infrastruktur, untuk kolom satunya itu didapatkan 2 per 9, 2 per 3, dan 1 per 9. Dan untuk kolom keduanya itu didapatkan 1 per 16, 3 per 16, dan 3 per 4. Dan untuk kolom ketiganya 8 per 13, 1 per 13, dan 4 per 13. Next. Selanjutnya untuk bagian C, matriks yang dinormalkan dengan rata-rata baris. Untuk mencari tabel di bagian C itu dengan cara mendesimalkan setiap kolom yang ada di bagian B. Di sini didapatkan untuk lokasi 1, 2, dan 3 untuk kolom satunya 0,125, 0,25, 0,625. Untuk lokasi 1, 2, 3 dan di kolom 2-nya itu 0,272, 0,545, 0,181. Untuk lokasi 1, 2, 3 di kolom 3, 0,47,
0,714, 0,238. Maka didapatkanlah rata-ratanya untuk lokasi 1 itu 0,148, untuk lokasi 2 didapatkan 0,03, untuk lokasi 3 0,48. Selanjutnya untuk pemasaran pada masyarakat. Untuk lokasi 1, 2, 3 di kolom 1 ini, di kolom satunya itu didapatkan 0,652, 0,13, 0,217. Dan untuk lokasi 1, 2, 3 di kolom 2-nya itu didapatkan 0,625, 0,125, 0,25. Dan untuk lokasi 1, 2, 3 di kolom 3 itu didapatkan 0,667, 0,111, 0,222. Maka didapatkan rata-ratanya yaitu untuk lokasi 1 0,648, untuk lokasi 2 0,122, untuk lokasi 3 0,23. Next. Oke, selanjutnya untuk transportasi. Untuk lokasi 1, 2, dan 3 di kolom 1 itu didapatkan 0,571, 0,142, 0,285. Untuk lokasi 1, 2, 3 di kolom 2 didapatkan 0,75, 0,187, 0,62. Dan lokasi 1, 2, 3 di kolom 3 0,33, 0,5, 0,166. Dan didapatkanlah rata-ratanya yaitu untuk lokasi 1 0,551, dan lokasi 2 itu 0,7276, lokasi 3 0,171. Dan untuk infrastrukturnya, untuk lokasi 1, 2, 3 di kolom 1 itu didapatkan 0,222, 0,666, 0,111. Untuk lokasi 1, 2, 3 di kolom 2 didapatkan 0,062, 0,187, 0,75. Dan untuk lokasi 1, 2, 3 di kolom 3 didapatkan 0,615, 0,076, 0,307. Maka rata-ratanya ialah untuk lokasi 1 didapatkan 0,485, lokasi 2 0,31, lokasi 3 0,389. Next. Ya, untuk itu saja penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Saya Muhammad Farhanatala dengan NIM J1A21960 akan menjelaskan tentang yang pertama itu langkah yang ketiga, yaitu faktor preferensi berdasarkan kriteria dengan tabel yang nilainya diambil dari rata-rata baris di tabel yang sebelumnya. Untuk lokasi 1 di mutu produk itu didapatkan nilai 0,148, untuk lokasi kedua 0,503, dan lokasi ketiga yaitu 0,348. Untuk pemasaran, untuk kolom pemasaran, lokasi 1 0,648, lokasi 2 0,122, dan lokasi 3 0,23. Untuk kolom transportasi didapatkan nilai 0,551, 0,267, 0,171. Dan untuk kolom infrastruktur didapatkan nilai 0,485, 0,31, dan 0,389. Untuk langkah keempat, yaitu peringkat kriteria, langkah keempat ini sama dengan langkah kedua yang sebelumnya. Untuk tabel mutu produk ke mutu produk, pemasaran ke pemasaran, transportasi ke transportasi, dan infrastruktur ke infrastruktur diberikan nilai 1, 1, 1, 1. Untuk pemasaran ke mutu produk 5, jadi mutu produk ke pemasaran didapatkan nilai 1/5. Transportasi ke mutu produk didapatkan 4, diberi nilai 4, maka mutu produk ke transportasi didapatkan nilai 1/4. Infrastruktur ke mutu produk didapatkan nilai 7, maka mutu produk ke infrastruktur didapatkan nilai 1/7. Untuk transportasi ke pemasaran diberi nilai 2, maka pemasaran ke transportasi diberi nilai 1/2. Infrastruktur ke transportasi diberi nilai 8, maka transportasi ke infrastruktur diberi nilai 1/8. Pemasaran ke infrastruktur diberi nilai 3, maka infrastruktur ke pemasaran diberi nilai 1/3.
Untuk jumlahnya di kolom mutu produk 1 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 7 didapatkan hasil 17. Pemasaran 1/5 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1/3 didapatkan hasil 53/15. Untuk transportasi 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1 ditambah 8 hasilnya 39/4. Infrastruktur 1/7 ditambah 3 ditambah 1/8 ditambah 1 didapatkan hasil 239/56. Untuk tabel selanjutnya yaitu dengan membagi nilai kolom dengan nilai jumlah dari kolom yang bersangkutan. Untuk yang pertama itu 1/17, 5/17, 4/17, dan 7/17. Untuk kolom pemasaran 3/53, 15/53, 30/53, 5/53. Untuk transportasi 1/39, 2/39, 4/39, 32/39. Untuk kolom infrastruktur 8/239, 168/239, 7/239, dan 56/239. Untuk tabel selanjutnya yaitu mendesimalkan hasil dari tabel yang sebelumnya. 1/7 diubah ke desimal menjadi 0,0528, 5/17 didesimalkan menjadi 0,294, 4/17 didesimalkan menjadi 0,235, 7/17 didesimalkan menjadi 0,411. Dengan cara yang sama, untuk kolom pemasaran didapatkan hasil 0,056, 0,283, 0,566, 0,094. Untuk kolom transportasi didapatkan nilai 0,025, 0,051, 0,102, dan 0,820. Untuk kolom infrastruktur didapatkan nilai 0,033, 0,70, 0,029, dan 0,234. Dan rata-rata dari kolom tersebut yang untuk mutu produk didapatkan 0,043, untuk pemasaran didapatkan 0,332, transportasi didapatkan nilai 0,233, dan infrastruktur didapatkan 0,389. Untuk langkah yang kelima, vektor preferensi kriteria. Nilai ini didapatkan dari nilai rata-rata sebelumnya, yang ini. Untuk mutu produk didapatkan 0,043, pemasaran 0,332, transportasi 0,233, dan infrastruktur 0,389. Maka dapat diberikan peringkat dari nilai yang terbesar ke yang terkecil. Peringkat 1 yaitu infrastruktur, peringkat kedua pemasaran, peringkat 3 transportasi, dan peringkat yang keempat adalah mutu produk. Untuk langkah yang keenam, yaitu peringkat secara keseluruhan, dengan cara menghitung nilai rata-rata dari langkah ketiga dan rata-rata dari langkah kelima. Untuk lokasi 1, caranya 0,148 dikali 0,043 ditambah 0,648 dikali 0,332 ditambah 0,551 dikali 0,223 ditambah 0,485 dikali 0,389 dengan mendapatkan hasil yaitu 0,5385. Untuk lokasi yang kedua 0,503 dikali 0,043 ditambah 0,122 dikali 0,332 ditambah 0,267 dikali 0,233 ditambah 0,31 dikali 0,389 sama dengan 0,2437. Untuk lokasi yang ketiga 0,348 dikali 0,043 ditambah 0,23 dikali 0,332 ditambah 0,171 dikali 0,233 ditambah 0,389 dikali 0,389 sama dengan 0,2824. Jadi kesimpulannya untuk peringkat lokasi diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk peringkat yang pertama yaitu lokasi 1 dengan nilai 0,5385, lokasi 2 untuk peringkat kedua lokasi ketiga dengan nilai 0,2824 dan peringkat yang ketiga yaitu lokasi kedua dengan nilai 0,2437. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam perkata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.